kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi limit fungsi aljabar. Nah, di sini sudah diketahui untuk limit X mendekati tak hingga, untuk fungsi akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar dari PX kuadrat plus QX plus R sama dengan negatif tak hingga. Untuk nilai A itu kurang dari P. Nah, yang ditanyakan adalah buktikan kebenaran rumus. Nah, di sini kita akan membuktikan kebenaran rumus, tapi sebelum kita membuktikannya, kita akan menggunakan permisalan dulu untuk yang bagian ini. Untuk AX kuadrat plus BX plus C itu kita misalkan dengan akar A. Kemudian akar dari PX kuadrat plus QX plus R ini kita misalkan dengan akar B. Ya, nah karena kita akan membuktikan dengan menggunakan konsep perkalian sekawan. Baik, dengan menggunakan permisalan yang sudah kita tuliskan, kita akan sajikan di sini limit X mendekati tak hingga untuk akar A dikurangi dengan akar B seperti ini ya. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya ya. Kita kalikan dengan sekawan dari A, akar A dikurangi akar B yaitu akar A plus akar B, akar A plus akar B seperti ini. Sehingga diperoleh suatu hasil yaitu limit X mendekati tak hingga untuk A min B per akar A plus akar B. Ya. Nah, setelah ini kita akan mensubstitusikan dari hasil permisalan kita tadi. Kita tuliskan di sini limit X mendekati tak hingga A dikurangi dengan B, yaitu yang A tadi itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Kemudian di sini untuk B-nya di sini adalah PX kuadrat plus QX plus R. Ya. Kemudian untuk penyebutnya yaitu akar dari A, AX kuadrat plus BX plus C ditambahkan dengan akar dari A kuadrat, bukan A kuadrat tapi PX kuadrat ya. Di sini adalah PX kuadrat plus QX plus R seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan untuk suku yang sejenis. Di sini kita kelompokkan untuk suku sejenis yang X kuadrat kita gabungkan dengan X kuadrat, X digabungkan dengan X, dan tanpa variabel X kita gabungkan jadi satu. Ya, sehingga kita peroleh A min P X kuadrat ditambahkan dengan B min X ditambahkan dengan C min R. Ya, dibagi dengan, nah ini langsung saja, karena di sini sama-sama X kuadrat, untuk X kuadrat pada penyebut di sini langsung saya keluarkan, ya, langsung saya keluarkan X kuadratnya, sehingga menghasilkan X kuadrat, di sini tersisa A plus B per X plus C per X kuadrat. Ditambahkan dengan akar dari X kuadrat, nah ini tersisa P plus Q per X plus R per X kuadrat. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini untuk X kuadrat kita keluarkan. Di sini kita tuliskan ulang untuk penyebutnya, yaitu A min P untuk X kuadrat plus B min X plus C min R. Dibagi dengan, nah ini kita keluarkan X akar dari, ini tersisa A plus B per X plus C per X kuadrat ditambahkan dengan X akar dari P plus Q per X plus R per X kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita keluarkan, maka antara penyebut dan pembilang sudah memiliki variabel X. Ya. Nah, sehingga di sini antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan suatu penyebut, kita bagi dengan variabel dengan pangkat terbesar, yaitu adalah kita bagi dengan X pangkat 2. Sehingga kita tuliskan di sini hasilnya, limit X mendekati tak hingga, ya di sini untuk A min P X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, ditambahkan dengan B min X dibagi dengan X kuadrat, ditambahkan dengan C min R dibagi dengan X kuadrat. Dibagi dengan, nah ini sama, X akar dari A plus B per X plus C per X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, ya, ditambahkan dengan akar dari, ini X-nya kurang,
ya, X-nya di sini, kemudian P plus Q per X plus R per X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hasilkan, ya, kita hasilkan, tersisa AP X kuadrat itu hasilnya adalah A min P, seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan B min X dibagi dengan X kuadrat. Karena pembaginya atau turunannya itu sukunya lebih besar, sehingga hasilnya 0. Begitu juga dengan C min R, ya, hasilnya adalah 0. Dibagi dengan, nah ini penyebutnya, X dibagi dengan X kuadrat, ya, karena X kuadrat di sini lebih besar daripada X, berarti di sini hasilnya 0, ditambahkan di sini hasilnya juga 0. Nah, tadi kita terdapat suatu syarat bahwa untuk nilai A itu kurang dari P, ya, sehingga nanti ketika A dikurangi P, hasilnya akan menjadi negatif, ya, hasilnya akan menjadi negatif. Nah, sehingga di sini kita memperoleh suatu hasil A per P dibagi dengan 0, ya, maka hasilnya berapapun bilangan ketika dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, karena di sini A min P itu hasilnya negatif, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rumus tersebut itu terbukti benar, ya. Nah, ini pembuktiannya sudah selesai.